Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah sekalian, jamaah Masjid Nur Ikhlas di BTN yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semoga hadirin dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan semoga di antara jamaah yang berhalangan hadir karena ada udzur, semoga Allah mudahkan urusannya. Kalau ada yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Di malam ini kembali kita akan melanjutkan kajian sejarah, dan sejarah yang akan kita bahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase hijrah di kota Madinah. Dan penulis memberikan judul Bina'u Mujtama'in Jadid, membangun masyarakat baru. Ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Ada beberapa poin membentuk masyarakat baru versi Nabi, ya, versi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan penulis menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, contoh figur kita dalam mengarungi kehidupan di dunia, baik dalam kondisi masa muda, berkeluarga, sampai bernegara, ya, beliau memberikan sampel contoh bahwa membangun masyarakat baru yang paling pertama dibangun adalah dari sisi fisik, ya. Di kota Madinah, saat tiba Nabi di kota Madinah An-Nabawiyah, maka poin pertama yang dibangun adalah Bina'ul Masjidin Nabawi, membangun Masjid Nabawi, membangun rumah Allah. Dan ini yang dijadikan prioritas oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Langkah pertama yang dibentuk oleh Nabi dari sisi fisik, ya, adalah bagaimana umat Islam dibuatkan markas, tempat utama umat Islam menjadi sentral pembinaan kaum muslimin. Dan nanti kita lihat fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat 5 waktu, ya. Di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fungsi masjid itu para ulama katakan sebagaimana universitas, sekolah, kampus, atau mungkin kalau lingkup umat Islam dikenalnya dengan istilah pesantren, ya. Makanya kalau kita lihat, dan kami diantara salah satu alumni pesantren, anak-anak hasil didikan pesantren kualitas akhlaknya jauh berbeda dengan anak hasil didikan sekolah umum. Tidak bisa dipungkiri. Karena kita, Pak, alumni pesantren 2-4 jam dibina semaksimal mungkin oleh ustadz-ustadzah untuk menjalankan Islam, bukan hanya sebatas pengetahuan di sekolah. Dan ini kita angkat di kesempatan kali ini karena apa yang terjadi di zaman Nabi, Masjid Nabawi di zaman Nabi dengan bentuknya yang sangat sederhana. Dulu kecil Masjid Nabawi itu. Kalau para jamaah yang pernah berkunjung ke Masjid Nabawi, itu daerah Masjid Nabawi itu daerah yang sangat kecil bagian depannya. Biasanya dulu ada atap terbuka tutup buka tuh di dalam Masjid Nabawi. Di situ di dalam Masjid Nabawi
Ya, di bagian belakangnya dulu ada daerah pohon kurma tumbuh di dalam. Jadi ada tamannya. Tapi saat ini sudah jadi lantai. Jadi miniatur bentuk Masjid Nabawi di zaman Nabi sangat kecil. Tapi kalau yang sekarang ada dengan halaman Masjid Nabawi saat ini adalah itu bentuk kota Madinah di zaman Nabi adalah sekitar halaman Masjid Nabawi saat ini itu adalah bentuk kota Madinah dulu di zaman Nabi. Jadi masjidnya di tengah gitu. Itu Madinah zaman dulu, yaitu sampai halaman Masjid Nabawi saat ini. Makanya kalau bapak-bapak berjalan dari pintu pertama Masjid Nabawi sampai ke pintu terakhirnya berputar itu capek juga. Karena luas. Zaman sekarang. Ya, tetapi yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini, para ulama menyimpulkan bahwa ketika kita pindah tempat, Pak, ya, usahakan tempat kita yang bisa dekat dengan masjid. Ini pesan dari kisah sejarah Nabi. Karena semakin kita jauh dengan masjid, semakin kita khawatir. Dekatnya bukan dengan masjid lagi. Dan ingat, anak-anak kita kalau setiap saat dengar adzan, mereka terbiasa telinganya. Tapi kalau terbiasa mendengar selain adzan, jangan sampai nanti besarnya nggak kenal adzan. Ya, ingat di Turki ketika dikuasai oleh Kemal Atatürk dulu, bagaimana adzan dihapus, diganti menjadi bahasa Turki. Kerudung dilepas, wanita di sana saat itu tidak boleh berkerudung. Bahasa Arab diharamkan untuk dipelajari. Al-Quran oleh umat Islam saat itu sampai harus disembunyikan di atap rumah. Yang baca Quran ditangkap. Padahal yang mimpinnya katanya Muslim, tapi pemahamannya tidak Muslim. Ya, maka kita lihat bagaimana urgensinya Islam bukan hanya sebatas Quran dipajang di ruang tamu. Sejarah Nabi bukan hanya sebatas seremonial perayaan. Ya, sejarah adanya Isra Mi'raj bukan hanya sebatas seremonial. Maka kita lihat, tolong para pengurus masjid, khususnya di Nur Ikhlas dan masjid-masjid yang lainnya, bagaimana maksimalisasi fungsi masjid. Termasuk di zaman Nabi nanti, ketika sudah dibangun Masjid Nabawi. Waktu di zaman Nabi Masjid Nabawi itu masih menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa di Palestina saat dibangun. Pintunya ada 3. Ya, pintunya ada 3. Dan temboknya subhanallah super sederhana. Hanya tanah liat, kemudian disusun batu-batu sembar. Subhanallah, sangat sederhana. Tiangnya tiang pelepah tiang pohon kurma, atapnya pelepah kurma. Itulah, kemudian lantainya bagaimana Ustaz? Ditebar pasir, diratakan, kemudian untuk sholat. Atapnya yang pertama kali dibangun adalah bagian depan. Ya, bagian depan. Karena Nabi kalau sementara ceramah kepanasan, akhirnya dibangunkan atap bagian depan. Itu pun atap pelepah kurma. Kalau di Kendari mungkin atap rumbia. Itu masjid zaman Nabi. Dan para sahabat tidak pernah ngeluh. Itu mesti dimakmurkan. Ya. Jadi berbeda jauh dengan saat ini. Antum bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat di YouTube atau di video-video yang pernah ke sana, Masjid Nabawi saat ini sampai di halamannya saja, ya, ada payung buka tutup itu. Subhanallah. Ya, itu halamannya. Bagaimana kenyamanannya saat ini? Sangat jauh. Artinya mestinya kehusuan kita saat beribadah lebih besar. Kenikmatannya lebih besar saat ini Allah berikan dibandingkan di zaman dulu. Tapi di zaman dulu para sahabat menikmati betul kesederhanaannya Masjid Nabawi. Setelah masjid dibangun bagian atap depannya, kemudian banyak para sahabat muhajirin, ya, khususnya sahabat yang tidak punya harta, miskin, tidak punya keluarga, tidak punya anak, yang hijrah meninggalkan kota Makkah ke Madinah, nggak punya kerabat, nggak punya aset harta, miskin. Qadarullah, inisiatif dari Nabi untuk menempatkan para sahabat yang tidak memiliki kerabat, bahkan tidak kaya raya, sangat miskin, berkumpullah sekitar 400-an orang di bagian belakang. Dibangunkanlah atap pelepah kurma bagian belakang, bagian tengahnya berlubang.
Jadi bayangkan itu kalau lagi hujan, ya, sholatnya bagaimana? Ya, bayangkan kalau lagi panas, ya, panasnya bagaimana? Dan itulah dinikmati para sahabat. Tidak ada kata keluhan. Setelah dibangun Masjid Nabawi yang sangat sederhana ini, barulah Nabi membangun rumah istri-istri Nabi di samping Masjid Nabawi. Yang saat ini rumah Nabi sudah bersatu dengan Masjid Nabawi. Salah satunya Masjid Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kemudian juga rumahnya Ibunda Fatimah putrinya Nabi alaihi assalatu wassalam. Kita dapatkan ada bangunan Nabi di dalam Masjid Nabawi saat ini. Tetapi kembali kepada poin pertama, membangun masyarakat adalah coba bangun dulu masjidnya. Ustaz, Masjid Nur Ikhlas sudah dibangun. Bangun masyarakatnya agar bisa bangun ketika adzan berkumandang. Bangun jiwanya masyarakat. Jadi kalau saat ini masjid di Kendari subhanallah ratusan. Ya, sampai kita sebagai para asatid, ustad-ustad, para dai, kita kewalahan kalau menyambut undangan khutbah Jumat. Salah satunya di Nur Ikhlas ini saya jarang khutbah Jumat. Mungkin berapa kali di tahun sekali gitu ya. Saking banyaknya masjid saat ini. Ya, tetapi mohon maaf, saya tidak tahu kalau di Nur Ikhlas ini makmurnya Masjid Nur Ikhlas ini sholat apa saja. Ya, karena orang Yahudi mengingatkan kepada kita di Palestina yang sering kita ungkapkan, kalau jamaah sholat subuh umat Islam seperti jamaah Jumatan, kata mereka, baru kami gencar, ketakutan, segan kepada umat Islam. Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Dan memang berat. Artinya apa? Orang Yahudi paham. Orang Yahudi ngerti keutamaan sholat subuh. Karena kata Nabi, athqalus sholawat alal munafiqin, sholat terberat bagi orang munafik subuh dan isya. Isya itu berat karena tanggung, orang sudah makan rehat kemudian bablas gitu, ngobrol nongkrong gitu. Jalan-jalan naik mobil itu kan menikmati alam yang masya Allah indahnya, apalagi diterangi bulan dan bintang, ditemani anak istri, lupa itu sholat. Orang munafik seperti itu. Ya, atau sholat subuh berat. Ya, makanya orang Yahudi nantang, kalau kalian ingin menjadi orang umat berwibawa lagi seperti di zaman Nabi kalian, kata orang Yahudi, coba perhatikan subuhnya bagaimana. Berat tapi harus diusahakan. Ini diantara maksimalisasi fungsi masjid, ya, bagaimana orang-orang miskin menjadi tempatnya di situ. Kalau bisa nanti ada orang yang misalkan bertamu kemalaman, kemudian nggak ada keluarga di sini, bisa ditempatkan di masjid dengan mungkin keamanan ya. Kemudian juga selanjutnya di masjid Nabi fungsikan juga sebagai tempat musyawarah. Parlemennya umat Islam itu kalau ada apa-apa kumpul di masjid, dialog di masjid. Sampai ada orang musyrik pernah diikat di tiang masjid. Orang kafir, tawanan, diikat di tiang masjid. Tapi bukan hanya diikat Pak ya, dikasih makan, dijamu, tetapi diikat oleh Nabi untuk media dakwah, agar non muslim menyaksikan bagaimana umat Islam di rumah Allahnya, di tempat ibadahnya. Karena ada konotasi katanya ada bom tuh di ruang media masjid, ya ada ini gitu, konotasinya negatif. Makanya secara hukum fikih non muslim tidak masalah masuk masjid dengan adab ya, dengan adab untuk menyaksikan aktivitas umat Islam. Tetapi kalau dirasa membahayakan maka jangan diizinkan, cukup dialog dengan umat Islam. Tetapi hukum fikihnya dibolehkan orang non muslim menyaksikan aktivitas umat Islam. Makanya kalau di Eropa, di Islamic Center di Eropa seringkali, ataupun di Australia, di Amerika ya, kita dapatkan ada beberapa masjid umat Islam mempersilahkan non muslim untuk berkunjung menyaksikan bagaimana umat Islam di dalam masjidnya,
Apakah sedang apa? Ternyata baca Quran dan seterusnya. Dan banyak yang tertarik untuk masuk Islam gara-gara begitu. Ya, kita kan di Indonesia kalau umat Islam tuh, antum tahu umat Islam, itu tuh yang suka hilang sandalnya kalau Jumatan, langsung gitu. Ya, yang suka begini begitu. Jadi konotasi negatif gitu. Ya, kumuh gitu. Misalkan umat Islam, oh itu yang suka sarungan tapi nggak rapi, pakai bajunya lusuh-lusuh, nggak nyaman dilihatnya. Ya, tapi Islam itu tidak seperti itu, gitu. Maka kita lihat Nabi memperhatikan masjid. Dan perlu diingat kembali para hadirin, dalam pembangunan Masjid Nabawi ternyata tanah Masjid Nabawi itu milik anak yatim. Nabi beli untuk membantu kehidupan anak yatim ini. Dan ini juga ada faidahnya, ada pelajaran. Tolong, kalau Nabi mengajarkan ketika bangun Masjid Nabawi, ternyata itu aset tanah adalah milik anak yatim, berikan kesejahteraan untuk anak yatim. Ya, sampai Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatama kahatain. Aku dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Jadi Anda kalau ingin dekat sama Nabi di hari kiamat, coba dekat dari sekarang kepada anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Man mata abuhu wa huwa shaghir. Definisi yatim itu adalah anak kecil, belum baligh, belum dewasa, ditinggal meninggal, wafat ayahnya. Jadi kalau ada bapak-bapak sudah jenggotan, sudah menikah, bapaknya meninggal tadi sore misalkan atau kemarin, bapak-bapak sudah jenggotan, usah saya yatim. Yatim apanya? Ya. Yatim itu adalah ayahnya meninggal ketika Anda masih kecil, belum baligh. Karena ayah adalah yang wajib menafkahi keluarganya. Ya, seorang ayah, seorang suami, ketika dia meninggal, ditinggal ayahnya maksudnya, maka dia dikatakan anak yatim. Ya, karena ini berkaitan dengan nafkah. Maka Nabi memperhatikan anak yatim tadi dengan cara apa? Membeli tanahnya untuk kesejahteraan masa depan anak yatim ini. Dan perlu diketahui para jamaah, di antara lahan untuk Masjid Nabawi itu banyak pohon-pohon kurma yang sudah lapuk. Jadi bukan tanah rata langsung. Jadi ada pohon-pohon kurma sudah lapuk, Nabi tebang, Nabi congkel akar-akarnya dengan para sahabat. Ya, ini juga konsep gotong royong yang diajarkan Nabi. Apa itu? Nabi ketika membangun masjid bukan hanya jadi mandor, gitu, nunjuk-nunjuk saja. Tidak, Nabi ikut terjun dengan para sahabat. Bahkan kata para ulama sejarah, di lahan pembangunan masjid itu ada pohon gorkon, dan itu pohon Yahudi. Uniknya, ketika pohon gorkon itu ada di sekitaran Madinah, karena kita tahu di Madinah sudah ada Yahudi kan, ya. Uniknya, hikmahnya dengan adanya Nabi di Madinah, dan Madinah sebagai julukannya Al-Madinah An-Nabawiyah. Madinah adalah Madinahnya Nabi, kotanya Nabi. Maka Nabi ketika tidak suka pohon gorkot karena itu pohon Yahudi, maka di Madinah tidak diberdayakan, tidak ditanam pohon Yahudi. Ini sejarah. Kenapa? Kenapa Ustaz kita harus benci pohon Yahudi? Ya sebagaimana kita harus benci orang Yahudinya. Kenapa Ustaz? Karena pohon gorkot yang saat ini dibangun atau ditanam di Palestina besar-besaran oleh orang Yahudi, itu pohon Yahudi, pohon pengamanan, benteng mereka. Ya, karena nanti di hari kiamat, dekat-dekat hari kiamat, batu-batu di Palestina akan berbicara kepada umat Islam, sampai batu-batu di Palestina. Jadi kalau batu aki bapak-bapak ketinggalan di Palestina, ya, muncul ketika saatnya berbicara. Kalau itu batu, maka semua batu akan berbicara dengan izin Allah. Batu berbicara, Ustaz? Iya. Apa perbicaraannya batu kepada umat Islam? Kata batu ini di Palestina, ya Muslim, ya Abdallah. Subhanallah, batu saja paham pemersatu umat Islam. Wahai Muslim, bukan Tolaki, wahai Buton, wahai Jawa, wahai Indonesia, wahai Australia. Tidak, batu mengajarkan wahai Muslim, wahai hamba Allah. Karena tidak semua umat Islam hamba Allah. Batu mengajarkan, kata Nabi, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Kalau Muslim, usahakan jadi hamba Allah. Ta'ala huna, mari kemari, kata batu itu.
Di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon Gorqod, karena pohon Gorqod pohon tempat bersembunyinya orang Yahudi dari kejaran umat Islam. Akan datang waktunya, suatu saat nanti kata Nabi, umat Islam mengejar Yahudi. Kalau saat ini di Palestina umat Islam dikejar-kejar Yahudi, akan ada saatnya terbalik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masjid fungsinya selain tempat kajian juga, ketika masjid difungsikan maksimal, di antara fungsi masjid adalah pemersatu umat Islam. Maka tolong jangan jadikan masjid hanya parsial golongan tertentu. Ya, mohon maaf Bapak bukan golongan kami jangan masuk masjid ini, nggak bisa Pak. Semua umat Islam berkesempatan untuk memakmurkan masjid. Itu diantara fungsi yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan dibangunnya masjid. Kemudian lahan pembangunan Masjid Nabawi saat itu juga ternyata didapatkan adanya kuburan orang musyrik Madinah. Apa yang terjadi? Pelajarannya apa? Nabi membersihkan tengkorak-tengkorak, tulang belulangnya kuburan tersebut diangkat, dilenyapkan dari lahan pembangunan masjid, karena tidak ada dalam Islam menggabungkan kuburan dengan masjid. Karena di mana-mana ada kuburan dan ada masjid, satu tempat para ulama bertanya, mana yang paling pertama ada di situ, di tanah itu? Apakah kuburannya atau masjidnya? Kalau kuburan dulu, masjid baru muncul kemudian, maka yang mengalah adalah yang kedua. Masjidnya harus diratakan. Itu konsepnya, ya. Tapi kalau maslahatnya lebih besar mempertahankan masjidnya, Ustaz ini asetnya ratusan juta Ustaz, kuburannya cuma satu, berarti lebih besar maslahatnya adalah kuburannya yang dipindahkan ke pekuburan umum. Maka kita lihat di zaman Nabi ketika sudah dibangun Masjid Nabawi, dekat-dekat Masjid Nabawi ada kuburan Baqi Gorqod. Gorqod kita dapatkan ada kuburan dijadikan lokasi umum gitu, pekuburan umum, ya. Dan itu bagian daripada sunnah Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Selanjutnya, setelah masjid dibangun, para sahabat dengan Nabi mulai memikirkan bagaimana caranya umat Islam dikumpulkan untuk sholat berjamaah di masjid. Sampai ada salah seorang sahabat bernama Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi radhiyallahu an bermimpi. Nah, ini diantara fiqih mimpi, faidah bermimpinya. Kalau ada sahabat Nabi Muhammad SAW bermimpi, kemudian mimpinya dikonsultasikan kepada Nabi, maka mimpi tersebut mendapatkan respon dari Nabi, maka bisa menjadi sunnah umat Islam. Artinya tidak semua mimpi umat Islam itu benar. Ya, yang pernah kami sampaikan bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, mimpi seseorang itu ada 3. Ada dari setan, ada dari Allah, ada apa Pak? Bunga tidur. Hanya teman tidur saja, penghias tidur. Ya. Kita dapatkan mimpi sahabat ini bernama Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi. Ya Rasul, saya didatangi seorang laki-laki mengajarkan saya redaksi panggilan. Itu panggilan adzan. Bagaimana redaksinya? Sahabat Abdullah ibn Zaid mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan, coba ini ajarkan kepada Bilal. Ya. Kemudian juga Umar radhiyallahu anhu arda mengatakan, ya Rasul, sebenarnya saya juga sudah mendapatkan mimpi itu. Berarti mimpi ini adalah wahyu dari Allah lewat mimpinya para sahabat, tapi dibenarkan oleh Nabi. Dan ingat, mimpi yang benar itu bagian daripada tanda-tanda kenabian. Jadi seorang nabi, sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dulu sebelum diutus menjadi nabi, seringkali Nabi bermimpi. Jadi Nabi seringkali bermimpi, dan dalam mimpinya Nabi dapatkan mimpinya begini, kemudian di dunia nyatanya seperti itu juga.
Jadi mimpi Nabi sebelum beliau diutus seperti terbitnya matahari pagi, terbitnya fajar di pagi hari. Artinya pasti terjadi gitu. Ya, itu diantara tanda bagian daripada kenabian. Dan kalau ada seorang muslim bermimpi seperti sahabat Abdullah ibn Zaid ini, mimpinya benar, dibenarkan oleh Nabi, maka itu menjadi syariat Islam. Dan perlu kembali kita ingatkan, syariat adzan ini muncul setelah para sahabat mengusulkan untuk menyalakan api, tapi Nabi menolaknya karena meniru Majusi. Membunyikan lonceng di masjid, di teng 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 gitu, dipukul-pukul, anak TPA mungkin atau bapak-bapaknya. Kata Nabi, jangan, itu lonceng ajaran Nasrani. Kemudian juga adanya trompet, Nabi katakan jangan pakai trompet untuk manggil orang ke masjid untuk sholat berjamaah, karena itu ibadahnya orang Yahudi. Hingga Allah berikan jawaban lewat mimpinya sahabat tadi, yaitu adzan. Dan adzan, kalau kita lihat para jamaah, membunyikan lonceng, menyalakan trompet, dan melantunkan adzan, sungguh kita rasakan panggilan adzan beda rasanya dengan lonceng dan trompet dan api. Karena siapa yang menentukan? Allah yang maha indah untuk panggilan ke masjid. Apalagi kalau kita memahami redaksi adzan. Selanjutnya, setelah dibangun masjid, tempat kajian, membina umat Islam, bukan hanya sholat 5 waktu. Dan ini juga poin penting Pak yang kami rasakan selama di Kendari dari 2009. Ini bocoran ya, sebagai pelajaran. Masjid akan makmur dengan jamaah bukan hanya untuk sholat, tapi saat masjid makmur dengan jamaah kalau diadakan pengajian, dikaji tentang tata cara sholat, tentang apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, diajarkan hukum halal haram, pastinya akan makmur masjid. Dan jangan takut kalau adanya perbedaan. Perbedaan dalam agama Islam ada. Tinggal bagaimana para ustadznya yang diundang pandai-pandai menyampaikan perbedaan. Ya, karena dalam Islam Pak, perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Karena saya dapatkan ada beberapa pengurus masjid saking takutnya akan baku bombe, meposodo, jotos-jotosan sama pengurus, sampai kalau gitu Ustadz jangan ada kajian. Akhirnya jamaahnya nggak meningkat kualitas agamanya. Padahal di sisi lain musuh-musuh umat Islam sangat rutin menyerang ghazul fikri, menyerang pemahamannya umat Islam lewat televisi, lewat internet, lewat obrolan di kafe-kafe dan seterusnya. Nah, masif untuk cinta dunia, lupa agama, lupa akhirat. Iya. Di sisi lain umat Islamnya takut-takut kalau ada pengajian, takut terjadi perbedaan. Pak, perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Yang ada adalah bagaimana cara menyikapi perbedaan. Yang harus kita kenalkan adalah dalam Islam dikenal istilah perbedaan dibagi 2 kelompok besar. Ada ikhtilaf tanawu', ada ikhtilaf tudad. Ikhtilaf tanawu' perbedaan yang masih mungkin terjadi dalam Islam, yang bisa ditolerir. Yang kedua ikhtilaf tudad, perbedaan yang kontradiktif, yang memang tidak bisa, tidak harus satu yang diambil. Prinsip, ya, nah itu harus dijelaskan. Jadi tidak semua perbedaan itu dibolehkan, ya. Kalau memang ada yang mengajarkan Islam dengan sesat, ya, dengan bukan pemahaman para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu perbedaannya memang harus dijelaskan. Tidak bisa begitu. Ada yang mengkafirkan para sahabat, mengatakan ibunda Aisyah istri Nabi katanya berzina di neraka. Mohon maaf, katanya kemaluan Nabi di neraka. Al-Quran katanya sudah tidak terjaga. Nah, ini perbedaan yang sudah prinsip, tidak bisa kita tolerir. Tapi kalau perbedaan tata cara sholat, ada yang takbiratul ihramnya diangkat sampai ke telinga, ada yang di bawahnya, ada yang sedekapnya begini, ada yang mungkin ke atas sedikit, ada yang mungkin tasyahudnya digoyangkan, telunjuknya ada yang tidak. Itu perbedaan yang diperbolehkan, ya, perbedaan yang diperbolehkan. Maka di sini kita harus melihat bagaimana cara memakmurkan masjid dengan pemahaman para sahabat. Perbedaan akan terjadi dan pasti akan terus ada. Ini masjid. Setelah masjid
barulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membangun masyarakat baru itu dengan mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Ya, memperhatikan saudara-saudara muhajirin yang notabene aset hartanya ludes ditinggalkan di Mekah, bahkan habis untuk hijrah perjalanan bekal ke Madinah. Di sisi lain para sahabat Ansor yang menyambut mereka dengan kondisi nyaman dengan tempat tinggal mereka, walaupun tidak semua orang Ansor juga kaya, tapi betul-betul Nabi persaudarakan agar orang pendatang tidak merasa asing, dan agar orang penghuni lokal tidak merasa di atas pendatang. Ya, jadi pendatang dengan penghuni lokal itu dalam agama diajarkan tidak ada perbedaan. Mohon maaf ya, saya bukan apa-apa. Seringkali ya kita yang pendatang suka disindir, jangan macam-macam, kamu bukan orang asli sini. Pak, Ibu, para hadirin, kalau mau jujur, semua manusia bukan asli di bumi. Semua kita bukan asli penduduk bumi. Kita ini asalnya dari surga Nabi Adam dengan ibunda Hawa. Kita orang asing di dunia ini. Kita pendatang semuanya. Cuma mungkin Anda orang Sulawesi asli lebih dulu datangnya daripada orang luar Sulawesi, atau orang Betawi di Jakarta lebih dulu menempati Jakarta daripada selain orang Betawi. Tapi intinya semua kita pendatang. Makanya Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Kata Nabi, jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Dan memang kita orang asing. Atau abirus sabir, atau Anda merasa aja di dunia itu anggap seperti orang yang sapar, yang lewat saja begitu. Jangan merasa nyaman di dunia. Karena jujur Pak, semakin kita merasa memiliki dunia, semakin berat kita untuk meninggalkannya. Tolong, apa yang kita miliki saat ini bukan milik kita sebenarnya, itu amanah. Ya, tolong perasaan kita yang harus dirubah. Kita lihat, Nabi mempersaudarakan sahabat muhajirin dan ansor. Kata Imam Ibnu Qayyim, saat itu ada sekitar 90 laki-laki kepala keluarga. Ya, setengahnya dari muhajirin, setengahnya dari ansor, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi sampai saat itu oleh Nabi apa? Antara muhajirin dengan ansor saling mewarisi. Padahal bukan nasab, bukan keluarga. Saat itu sampai diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arham ba'duhum aula bin ba'd. Aula bi ba'din. Dan ulul arham, ya, siapa ulul arham? Karib kerabat itu antara yang satu dengan yang lain lebih utama untuk saling mewariskan hartanya. Dengan ini maka muhajirin dengan ansor tidak lagi saling mewarisi hartanya. Tapi awal-awalnya seperti itu. Ya, dan ini juga mengingatkan kepada para jamaah untuk belajar ilmu waris. Kami pribadi mendapatkan banyak sekali umat Islam yang suka mengendapkan warisan orang tuanya sampai orang tuanya yang satunya meninggal. Diendapkan lagi, nggak dibagi waris, nggak dijelaskan berapa haknya dan seterusnya, sampai meninggal juga anaknya, meninggal cucunya, sampai baru sudah pelik begitu datang sama Ustadz, bagaimana ini? Hampir kita bunuh-bunuhan, hampir kita pecah keluarga gara-gara harta. Makanya mestinya saat ada keluarga kita meninggal, langsung konsultasikan sama Ustadz, ini ada kerabat saya meninggal, istri saya meninggal, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak. Karena kita dapatkan ada yang viral tuh Pak, anak angkat dia tinggal dengan orang tua angkatnya, anak kandungnya orang tua angkat ini di luar kota, berkeluarga di luar kota. Tiba ibu angkat ini meninggal, si anak angkat merasa pewaris satu-satunya. Itu terjadi, ya. Kemudian datanglah anak kandungnya menuntut, kamu itu bukan anak ibu saya, nggak ada warisan anak angkat. Memang anak angkat tidak ada warisan, tidak dapat jatah waris, ya. Itu anak angkatnya tidak mau angkat kaki. Saya ngurus tiap saat dan seterusnya sampai meninggal, saya yang berhak mendapatkan warisan. Padahal dalam Al-Quran tidak ada anak angkat mendapatkan warisan. Anak kandung walaupun di luar daerah,
Kalau memang mendapatkan keluarga orang tuanya meninggal, tetap dia masih berkesempatan untuk dapat warisan. Kecuali nanti ada penghalang. Apa contoh penghalangnya? Ini jadi bab warisan sedikit saja. Kalau anak tersebut membunuh orang tuanya, maka kalau ada anak yang nggak sabar, ini orang tua saya sudah mau meninggal Ustaz, tapi lama sekali kayaknya, misalkan, naudzubillah, ya, asetnya Ustaz miliaran, ya, tanahnya, masya Allah, kaplingannya dan seterusnya, saya bunuh saja Ustaz. Kalau ada anak seperti itu, anak durhaka, naudzubillah, maka dia menjadi efek jeraknya, kata Nabi, menjadikan sarana apa? Tidak dapat warisan. Hati-hati itu, ya, mau membunuhnya secara langsung atau membunuh tidak langsung, maksudnya dibayar orang tapi yang bayar siapa? Anaknya itu. Maka si anak tidak dapat warisan. Ini juga diingatkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan sebagai penutup, kisah yang sering kita dengar, yaitu kisahnya sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, dari kota Mekah, kaya raya, tidak punya harta sedikit pun. Sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat Ansar Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini punya harta banyak, saya akan bagi dua. Antum kalau digitukan, oh iya, kapan lagi? Ya, Abdurrahman bin Auf ditawarkan 50% harta saya, kata Sa'ad ibn Rabi', untuk engkau wahai Abdurrahman bin Auf, karena engkau dijadikan saudara saya oleh Nabi, maka hak engkau mirip dengan saya. Kemudian kata Sa'ad, saya juga punya istri dua. Subhanallah, punya istri dua. Apa kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf? Pilih yang tercantik, maka nanti aku akan ceraikan, kemudian kau nikahi. Itu konsep bagaimana perhatian saudara sama muslim kepada saudara muslim yang lainnya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Oh tidak, wahai sahabatku. Itu Abdurrahman bin Auf begitu. Tidak seperti antum, kapan lagi? Ya, dapat istri cantik, boleh milih lagi. Harta 50% bukan warisan lagi, ya, nggak usaha nggak apa. Tapi Abdurrahman bin Auf, apa yang beliau prinsipnya apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya beliau katakan, semoga Allah memberkahi keluargamu, hartamu, dirimu. Mendoakan. Tidak, saya tidak mau menerimanya. Bukan tidak suka, tapi saya tidak mau. Tolong tunjukkan di mana tempat dagang, di mana pasar di kota Madinah. Modal apa? Kecerdasan, modal kepercayaan. Tidak ada modal usahanya dengan harta waktu itu Abdurrahman bin Auf. Hanya jangka waktu beberapa jam, beliau sudah mendapatkan makanan untuk hidupnya. Besok harinya sudah menikah. Subhanallah. Ini para jomblo harusnya mencontoh kisah Abdurrahman bin Auf. Sampai Nabi kaget kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, ada apa ini? Kenapa wajahmu kayak berubah? Jadi sudah tampilan kayak pengantin, ya. Ada warna-warna pengantin yang dilihat Nabi di hadapan, di wajahnya Abdurrahman bin Auf. Apa nih ya Rasul, saya sudah menikah. Berapa yang kau berikan kepada wanita di sini? Kata beliau, segede apa? Kayak biji kurma begitu tapi emas. Ya, itulah yang saya berikan kepada wanita. Jadi subhanallah, hanya berapa hari beliau sudah ada makanan, modal kepercayaan di pasar, kemudian besoknya sudah menikah bermodalkan mas kawinnya emas. Itu sebentar, sampai diceritakan dalam sejarah Abdurrahman bin Auf itu saking pandainya mencari duit, itu kalau dibuka batu itu emas. Itu ungkapan mudahnya beliau cari uang. Ini mungkin yang dapat kita angkat di malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.